Kasih Tuhan buat waktu yang diberikan dalam hidup daripada kami sampai malam hari ini. Terima kasih berikan kekuatan kesehatan bagi kami untuk kami boleh lagi bersekutu kepada Tuhan di dalam ibadah pada malam ini. Tuhan berkati dari awal sampai dengan akhirnya di dalam kekuatan yang daripadamu. Ini yang akan melayani kebenaran firman Tuhan, pakai urapi dengan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya persekutuan ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, hanya Roh Kudus yang memimpin sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Thank you Pak Daniel. Baik, kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu untuk tema kita, yaitu mimpi juru minum dan juru roti, ya. Mimpi juru minum dan juru roti. Di dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai ayat 4 terlebih dahulu kita akan baca Bapak Ibu, ya. Kejadian 40, mimpi juru minum dan juru roti, ya. Kejadian 40 ayat 1 sampai 4 kita akan lihat dulu beberapa bagian. Kita akan slice by slice, bagian per bagian untuk kita memahami kepada firman Tuhan. Saya akan baca bagian ganjil, Bapak Ibu bagian yang genap. Kejadian 40 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Mimpi juru minum dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka berkata Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala 1, 2, 3. Nah, jadi ada tafsiran yang mengatakan bahwa kepala pengawal raja itu yaitu Potifar itu sendiri, ya. Jadi karena pada waktu Yusuf dipenjarakan itu Potifar, ya. Jadi Potifar tangkap lalu dipenjarakan. Jadi juru minum dan juru roti ini juga dipenjarakan di tempat yang sama, maka tafsirannya adalah kepala pengawal raja itu ya pas pampres lah ya, kalau sekarang ya komandan pas pampresnya itu Potifar lah kira-kira gitu ya. Nah, ada yang menafsirkan itu karena dilihat dari ayat sebelumnya bahwa Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi juru minum dan juru roti ini bukan orang sembarangan juga Bapak Ibu. Jadi orang yang bekerja kepada Firaun, pada raja ini untuk juru roti dan juru minum itu bukan budak rendahan, bukan karyawan kacung, bukan. Orang bisa masuk ke dalam istana Firaun, raja Mesir, itu nggak sembarangan orang. Apalagi juru makan dan juru minum. Itu karena yang dimakan sama yang diminum oleh raja. Jadi artinya kalau orang sembarangan ini bisa membahayakan raja, ya. Jadi kesannya mungkin sederhana gitu ya, juru minum, juru roti gitu ya. Jadi chef mungkin kan seperti itu ya. Jadi sepertinya sederhana, mungkin seperti barista, sederhana kerjanya. Jadi ya siapa saja bisa masuk, tidak dengan pegawai istana raja. Presiden aja pun gitu ya, itu chefnya nggak sembarangan, baristanya juga nggak sembarangan. Karena yang siapin makan dan minum presiden ya mereka. Kalau misalnya orang sembarangan juga ya bahaya, presiden bisa diracunin, ya kan? Bisa tiba-tiba disakiti karena justru orang yang ini bagian dari ring satunya presiden gitu loh. Raja miliki jabatan yang tinggi setara dengan jenderal, ya juru roti dan juru minum karena dekat dengan raja gitu ya. Kalau misalnya jenderal mungkin dekat dengan raja, ya kan? Pemimpin-pemimpin dekat dengan raja, dan juru minum sama juru roti juga dekat dengan raja. Ya, jadi nggak sembarangan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika raja ini merasa terancam gitu ya. Kita nggak tahu ini nggak diceritakan secara detail, tapi bahwa ketika ditahan tahanan raja berarti orang tersebut membahayakan raja, betul ya? Dianggap berbahaya, maka dia
tahanan, dijadikan tahanan sama Yusuf gitu ya. Tapi cerita Yusuf adalah karena dia difitnah, ya kan? Difitnah, ya kan? Karena dianggap pelecehan gitu ya. Ini sama seperti Baradae gitu yang sekarang terjadi gitu ya, fitnah-fitnahan pelecehan seksual ya. Tapi tidak terjadi dengan Yusuf. Nah, mereka waktu dipenjarakan dan ininya rencana Tuhan ya. Tuhan lewat hal ini dia pertemukan dengan orang-orang yang ring satunya raja ya. Jadi Tuhan punya rencana tuh indah ya. Kalau kita tahu kisahnya ya kan. Tapi kalau kita mungkin pada saat itu nggak tahu kisahnya, saya rasa kita juga jadi orang pribadi yang akhirnya kenapa nih saya demikian, ya kan? Tapi ini dijalankan oleh Yusuf tanpa bersungut-sungut, nggak protes dia sama Tuhan, nggak protes, ya. Dia masih menaruh harapan bahwa Tuhan merancang sesuatu yang baik pada dirinya gitu loh, ya. Jadi kalau belum baik gitu kan, belum begitu, belum kelihatan. Kalau Pak Agustinus bilang belum nyampe ujung. Karena kalau misalnya rencana Tuhan itu baik, waktu kita misalnya belum keadaan baik itu karena belum di ujung. Belum endingnya gitu ya. Jadi pada waktu itu Yusuf menanti ya. Nah ini tahanan raja menarik ya. Jadi ada satu kesalahan, kita coba lihat di bagian berikutnya ayat 5 sampai ayat yang ke-15 ya. Bapak Ibu ganjil saya genap ya. 5 sampai 15 ya. Kejadian 45 sampai 15. 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai kolese istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hal ini sukamu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu nampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada biawak Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam biawak Fir'aun. Kemudian kusampaikan raja itu ke tangan Fir'aun. Kata Yusuf kepadanya, begini arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala kepada Fir'aun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam yang tutupannya. Nah ini yang menarik ya, ini menerjemahkan dulu juru minum ya. Jadi ketika itu Yusuf juga sebagai tahanan, dia juga memiliki pergumulan bahwa dia juga pengen rasanya bebas gitu ya. Karena tadi di bagian akhir dia nanti kalau kamu sudah baik gitu ya, jangan lupa saya ya gitu kan. Saya di sini bebasin saya lah gitu kan, rekomen saya dong gitu kan, kira-kira gitu ya. Jadi Yusuf pun punya kerinduan, dia juga mau bebas sebenarnya gitu ya. Tapi di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya gitu ya, nggak menyenangkan ya. Ada beberapa rekan di penjara gitu ya, nggak gampang hidup di penjara Bapak Ibu. Nggak gampang. Beberapa rekan yang pernah sekolah gitu ya, tanda petik gitu ya, dia cerita nggak gampang tinggal di penjara ya, nggak betah. Kadang juga ketemu teman-teman yang nggak beres juga, bukannya bener malah tambah nggak bener di sana, bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah jadi ada pergumulan juga. Yusuf juga di tengah-tengah penderitaan dia, yang menarik adalah ketika dia bisa melihat dan berempati kepada penderitaan orang lain, dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia bisa melihat, kok ini gundah gulana ya, bersusah hati ya, kenapa sih kamu gitu. Bayangkan ya,
Dia lagi susah juga. Ngelihat orang susah, dia nggak susah gitu Bapak Ibu. Jadi dia berasa juga kesusahan dia udahlah, pinggirkan kesusahan dia sendiri. Dia nggak mau mikirin kesusahan dia. Jadi justru dia mau memberikan dukungan kepada orang yang lagi bersusah hati Bapak Ibu. Bayangkan ya. Kita boro-boro ya. Kita lagi susah mikirin orang lain. Aduh, gua aja susah mikirin lo gitu kan. Bener nggak? Kita tuh ego loh. Boro-boro mikirin orang lain, gue juga lagi susah nih gitu loh. Kita nggak mau, ego kita keluar semua. Egosentris kita keluar. Yusuf di dalam penderitaan juga gitu loh. Tapi dia nggak mikirin dirinya dulu gitu loh. Dia lihat ada orang yang susah, dia mencoba menjadi orang yang menjadi bagian, mau menjadi penghibur. Dia mau menjadi orang yang justru ingin menjadi teman bagi orang ini. Lu kenapa? Banyakan orang kan gitu ya, menghindar ya. Wah, nah nanti dikit ujung-ujungnya gitu kan, gue juga susah nih, repot nih gitu. Kita tuh seringkali dalam hidup ini kita sebagai berasa bahwa saya ini korban, jadi orang mesti ngertiin saya, orang harus tauin saya gitu kan, orang harus berkasihan kepada saya. Seringkali kita playing victim gitu loh. Kita maunya menjadi orang yang mau dikasihani, mau diperhatikan, mau dimengerti. Kita mau jadi orang itu gitu loh. Kita nggak pernah berpikir bahwa saya harus menjadi orang yang mau mengerti orang lain. Kita seringkali menjadi orang ini yang playing victim. Saya nggak terlalu suka gitu ya. Nggak suka. Mentalnya seperti jadi kayak ini kita korban, kita ini aduh gitu kan. Dizolimi gini-gini, aduh omong kosong lah. Itu mengasihi dirinya sendiri. Egosentris. Dengan cara mengasihi diri sendiri bahwa saya ini adalah korban sehingga saya harus mendapat belas kasihan. Enggak dengan Yusuf. Yusuf ini orang yang difitnah kan. Dia enggak melakukan kesalahan apapun, tapi dia harus terima, bayangkan gitu loh. Dia harus terima itu. Nah, ketika dia lihat orang ini yang juru minum ini bermuka muram, bersusah hati, dia justru mendekati orang ini. Seringkali kita susah untuk menjadi orang yang mau terlibat di dalam penderitaan orang lain. Kita susah. Apalagi kita lagi menderita. Kita mau terlibat dalam penderitaan orang lain, boro-boro. Ya. Yusuf menanggalkan penderitaan dia. Yusuf menanggalkan dulu pergumulan dia yang juga sedih. Kenapa saya bisa difitnah? Kenapa saya harus menikmati sesuatu yang tidak saya harus nikmati gitu ya? Itu hukuman gitu ya. Kan saya nggak harus dihukum. Kenapa? Ini kan pertanyaan terus Bapak Ibu. Bergumul dia juga. Sedih Bapak Ibu. Nggak salah disalahin. Ya kan mikir Bapak Ibu. Ngerti nggak? Pasti mikir tuh, aduh kok kenapa begini ya? Kenapa nggak adil ya? Tuhan ada gak sih? Bayangkan Bapak Ibu ya. Kita mungkin akan kayak gitu, bersusah hati gak Yusuf? Bersusah hati Bapak Ibu. Apalagi nggak salah. Nggak salah lebih bersusah hati. Kenapa saya nggak salah disalahin? Kenapa saya nggak harus dihukum? Kenapa saya dihukum? Kok nilai saya jelek? Apa yang salah? Ya gitu ya. Semua akan berpikir begitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita emang harus dihukum, kita dihukum, kita nggak bersusah hati Bapak Ibu. Pantas dihukum kok. Bersusah hati apa? Ya kan, yang bersusah hati adalah yang nggak pantas dihukum. Bersusah hati dia Bapak Ibu. Tapi ketika dia lihat ada orang gitu ya. Nah, orang juru minum ini tidak bersalah disalahkan. Bersusah hati tuh. Dia akhirnya kan nanti kita tahu ya, nubuatan Yusuf terjadi bahwa emang dia dapat mimpi bahwa dia mimpi ini akan diangkat kembali posisinya. Artinya dia nggak salah kan? Benar ya? Dia nggak salah nih. Dia nggak salah dibalikan posisinya. Ya, nah ini nanti kita akan bicara lebih dalam lagi. Nah, ada hal menarik yang di dalam juru minum ini yang nanti saya akan kutip di dalam ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Kami bermimpi. Jadi yang mimpi ini dua orang, juru roti sama juru minum. Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Dia tuh dulu tinggal dekat dengan raja, dekat dengan istana raja. Raja itu punya tanda petik gitu ya. Ahli mimpi ya, yang bisa nafsir mimpi, ahli nuzum dan lain sebagainya. Jadi pada waktu dia ada ada mimpi, dia tinggal tanya. Jadi tahu apa maksudnya, kan gitu ya. Nah, waktu di penjara nggak ada orangnya. Bersusah hati kemarin mimpi, ini apa maksudnya ya, bikin gelisah. Ini maksudnya apa? Mereka tuh masih di dalam budaya yang dimana biasanya ada dewa-dewa dan melalui mimpi gitu ya.
Jadi kadang dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan sesuatu pernyataannya lewat mimpi, ya kan? Nah, ini budaya ini gitu ya. Dia pengen tahu apa maksud yang diceritakan dari mimpi itu. Dia nggak ngerti, makanya dia pengen sekali, dia bersusah hati karena ingin mengetahui pernyataan Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu ya. Kita seringkali dalam hidup kita tidak memiliki gairah seperti juru minum dan juru roti ini. Harusnya kita punya gairah ini. Mimpi itu sebagai pernyataan Tuhan yang dia nggak bisa tafsir. Maka dia pengen tahu apa pernyataan Tuhan lewat mimpi itu. Maka dia ketika Yusuf bilang ceritakan, Allah yang menafsirkan mimpi, bukan Yusuf loh, ya kan? Yusuf langsung menunjuk Allah, gitu loh. Dia nggak minta panggung di sini, tidak. Di mana kegairahan kita ketika saya baca firman Tuhan nggak ngerti, kita bodoh amat Bapak Ibu, nggak punya kegairahan untuk mengetahui maksudnya apa ini firman Tuhan ngomong gini. Kita nggak pernah punya kegairahan itu Bapak Ibu ya. Kita mau duduk denger ya kan yang enak-enak gitu loh. Kita tuh pengen begitu, nggak mau tahu gitu loh. Aduh susah ya Alkitab nih belajar ya, baca nggak ngerti Pak, ngantuk gitu. Aduh gali lagi pusing katanya, pusing Bapak Ibu. Kita bodoh amat sekarang. Dengar ayat begini dikit, nih ngapain sih bahas juru minum, juru roti, nggak penting. Pak Hengki, kemarin saya diskusi ini ada hamba Tuhan, ya hamba Tuhan ngobrol ketika mungkin saya kan pasang media, pasang publikasi gitu ya, saya kirim-kirimin. Lalu dia bilang, jangan bahas perjanjian lama, kitab sejarah Bapak Ibu. Alkitab perjanjian lama itu dibilang sejarah. Jangan bahas perjanjian lama, perjanjian baru saja, gitu kan. Ini orang pendeta lu Bapak Ibu. Saya diam saja gitu ya, mungkin dia nggak ngerti segala macam karena sudah senior ya kan. Oke, ya, saya bilang gitu kan. Saya bilang perjanjian lama juga firman Tuhan. Seringkali kita karena nggak mau ngerti gitu loh. Kita nggak punya kegairahan seperti orang juru minum dan juru roti ini yang punya kegairahan ingin mengetahui apa maksud pernyataan Tuhan. Nggak ngerti kita, bodoh amat. Jadi akhirnya lalai aja, udahlah nggak penting, ya kan, lewat, skip. Baca yang lain, baca yang gampang-gampang saja, ya kan. Mengenai ini enak nih, gitu loh. Wah Tuhan menyembuhkan ini, ini enak nih, didengar, gitu kan. Kita nggak mau gali seperti ini. Karena kita berasa bahwa nggak relevan lagi, perjanjian lama ini udah usang gitu loh. Kitab sejarah kok, udah lewat lah gitu kan. Ngapain kita tahu? Tidak Bapak Ibu. Kita harus memiliki prinsip sama seperti orang ini yang begitu bergumul bahwa ingin mengetahui pernyataan Allah. Kita seringkali ada Alkitab gitu ya di depan kita gitu ya. Sekarang banyak media, banyak buku-buku tafsiran, banyak juga link-link YouTube mengenai pendalaman Alkitab. Kita nggak mau ikutin, kita nggak mau, capek. Kita nggak mau mengetahui apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau belajar firman Tuhan, tapi orang ini justru minta, tolong artikan Yusuf, kasih tahu saya maksudnya apa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, rekan-rekan masih ingat, pada waktu Filipus ya di Ethiopia kan ketemu orang ya kan, sida-sida baca nggak ngerti toh. Perjanjian lama, ini maksudnya siapa ya? Dia sendiri atau orang lain yang dimaksudkan? Lalu Filipus mendengar, lalu dia mengajarkan kepada orang Ethiopia itu. Lalu akhirnya dia tahu kebenarannya, dia percaya, lalu dibaptis. Bayangkan Bapak Ibu, kita menemukan kesulitan, skip saja kebenaran firman Tuhan. Capek gali-gali firman Tuhan, ngapain gali-gali firman Tuhan? Aduh pusing dengar-dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendingan gak usah. Yang sedang-sedang aja, yang nyantai-nyantai saja. Yang kalau bisa enak didengar gitu. Tapi kita tidak mau berusaha dalam diri kita punya kerinduan Tuhan. Saya nggak ngerti. Yuk belajar untuk ngerti. Itu pernyataan Tuhan. Ini pernyataan Tuhan Bapak Ibu. Mereka masih dapat mimpi yang pusing gitu kan. Malah yang ada kalau sekarang dapat mimpi pasang buntut gitu ya. Nomor berapa nih Singapura gitu ya. Ada buku mimpi gitu ya. Gede kecil ya kan, ganjil genap gitu ya. Dulu waktu zaman-zaman Singapura gitu ya. Bayangkan. Ya dulu saya pernah main Bapak Ibu ya. Kalau dapat mimpi apa gitu kan. Wah kan saya jarang mimpi. Kalau dapat mimpi tuh suruh cerita ke orang tua gitu ya. Mama saya yang pasang. Bayangin Bapak Ibu. Ini terjadi. Emang budaya itu ada. Tapi sekarang udah gak relevan lagi mengenai mimpi. Bukan berarti saya tidak percaya mimpi Bapak Ibu. Tidak. Maksud saya di sini udah ada konfirmasi firman Tuhan.
Nah, juru minum dan juru roti ini, dia punya kerinduan itu. Kita juga harus memiliki kerinduan itu supaya kita paham apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan apa yang akan terjadi sampai nanti yang belum tergenapi, yaitu Kristus datang 2 kali, Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang tinggal di zaman ini sudah diberitahukan juga mengenai hal-hal kesulitan dan kesusahan. Ada gak? Ada kesusahan dan kesulitan. Tuhan Yesus juga udah bilang di dalam firman Tuhan gitu loh. Cuman seringkali kita nggak mau paham. Kita nggak mau ngerti, ini kan zaman dulu, ini kan kitab sudah usang, udah nggak ada relevansinya, udah digitalisasi, nggak perlu lagi firman Tuhan. Jadi buku firman Tuhan ini sekarang sudah menjadi bagian daripada buku motivasi saja. Pilih yang bagus-bagus, pilih yang penuh makna, pilih yang punya nilai-nilai tinggi. Nah itu yang kita ingat, itu yang kita hafal. Kita nggak pernah mau menggali apa bagian ini, maksudnya apa gitu kan. Kita nggak pernah Bapak Ibu. Jangan demikian. Maka saya ambil satu tema gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang sering ikutin akan terus eksposisi gitu kan. Sesuatu yang mungkin kayaknya nggak penting ya mengenai Yusuf gitu loh. Kita udah tahu lah itu cerita sekolah minggu gitu ya. Tapi seberapa banyak dari kita mengetahui hal yang dalam sekali untuk kita ngerti, oh ini maksud Tuhan. Ini pemikiran yang harus kita gumulkan. Inilah prinsipnya, yaitu apa? Punyalah kegairahan seperti orang ini. Mengetahui pernyataan Tuhan. Kita punya gak kegairahan itu? Kalau kita bilang ini usang, berarti engkau dan saya harusnya punya gairah untuk ngerti firman Tuhan. Jangan pernah skip, Bapak Ibu. Jangan pernah anggap perjanjian lama menjadi bagian dari kitab sejarah. Walaupun dia di dalam sejarah itu bagian dari itu, tapi dia firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya diskusi sama anak saya tadi sebelum kesini gitu ya. Waktu diskusi dia bilang gitu ya. Tahu gak kenapa saya bilang firman Tuhan sama buku-buku lain, saya bilang. Ini firman Tuhan gak lekang dengan waktu. Sampai nanti kamu punya anak, anaknya menikah, kamu jadi kakek, ini gak lekang dengan waktu Bapak Ibu. Tahu rahasianya Bapak Ibu kenapa? Ada yang tahu? Bapak Ibu bahas buku otomotif mengenai dekorasi interior. Itu pasti ada batasnya Bapak Ibu. Ini tak terbatas. Yang bedain adalah karena yang dibahas esensinya adalah yang kekal. Ini yang dibahas adalah sumber. Firman Tuhan itu hidup bukan mati. Saya bikin buku mengenai meja misalnya, mengenai kayu. Terbatas. Dari pohon apa jenis-jenisnya, ya kan? Ada ratusan ribuan jenis, tek, selesai. Karena yang dibahas itu mati, Bapak Ibu. Enggak kekal sifatnya. Ini firman Tuhan yang dibahas itu kekal. Maka udah cukup. Ini hidup. Jangan main-main Bapak Ibu. Ini hidup Bapak Ibu. Enggak habis-habis kita. Udah berapa tahun gitu ya kita hidup ini. Enggak akan habis-habis Bapak Ibu kita bahas ini firman Tuhan. Begitu saya baca, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa kejadian Yusuf itu sesuatu yang sudah kita pernah dengar pada waktu kita sekolah minggu. Tapi ketika engkau belajar lagi, Tuhan kasih pernyataan lagi. Ini yang belum kamu nggak ngerti kemarin. Ini yang belum kamu paham. Ini loh saya sediakan bagi kamu. Ketika saya bahas kembali Bapak Ibu, saya belajari lagi. Saya dapat banyak Bapak Ibu. Saya banyak dibukakan gitu loh. Hal-hal yang mungkin dulu saya terlewatkan gitu. Tapi ketika kita belajar lagi, oh Tuhan mau nyatakan ini. Ya. Nah, pada waktu itu juru minum ini dikatakan dia bermimpi, dia bilang ada 3 carang 3 hari kamu akan dikembalikan posisinya di situ. Kita mau menyimpulkan bahwa juru minum ini tidak bersalah. Ya, dia tidak bersalah. Nah makanya pada waktu itu Yusuf juga memohon gitu kan, sebagai tanda terima kasih, ingat saya ya, rekomenin saya, karena tahu Yusuf itu bahwa engkau adalah orang yang dekat dengan raja. Nanti kalau kamu sudah di luar sana, ingat saya, gitu ya. Benar Bapak Ibu ya? Luar biasa ya. Nah di sini Yusuf coba memberikan sebuah profile ya, CV ya, paling enggak gitu ya. Nanti kalau lu keluar, ingat saya ya, saya pernah begini, begitu buat kamu gitu ya. Mikir supaya ya direkomenditin lah gitu kan. Nah hal menarik lainnya adalah ketika Yusuf, ayat 15 saya akan bacakan dulu, petik saja. Kejadian 40, ayat 15-nya.
Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dia nggak cerita secara menjelek-jelekan orang gitu Bapak Ibu ya. Seringkali kita nih menjadi korban. Ini kan Yusuf juga korban dong. Saya diculik, saudara-saudara saya kurang ajar gitu kan. Saudara-saudara saya yang mau bunuh saya gitu kan. Waktu kita cerita, kita jelekin orang lain Bapak Ibu. Walaupun itu benar, seringkali terjadi dalam hidup kita. Yusuf tidak Bapak Ibu. Dia nggak ngejelek-jelekin saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya itu yang menculik dia, yang membunuh dia, ingin membunuh dia, yang menjual dia. Bayangin Bapak Ibu, dia keep, saya diculik. Bayangin ya, luar biasa ya. Tapi kalau kita, wah udah ngomong kemana-mana Bapak Ibu ya. Kalau bisa seluruh Indonesia tahu gitu kan. Wah ini nggak benar, ini. Emang dia apa yang terjadi itu gitu ya, misalnya faktanya itu gitu ya. Dia yang dizolimi misalnya gitu ya. Tapi pengen seluruh dunia tahu. Jadi sebenarnya ada revenge waktu kita ngomong begitu. Karena kita pengen kick balik orang itu sebenarnya. Siapa yang jahat sebenarnya? Kita tuh jahat tuh Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang dizolimi misalnya, kita balasnya dengan cara begitu Bapak Ibu. Seringkali ini yang jelek dalam diri kita. Kita belajar lewat firman Tuhan ini. Yusuf keep, saya diculik. Dia nggak mau jelekin saudara-saudaranya Bapak Ibu. Sampai di ujung kisah Bapak Ibu, salut sama Yusuf. Tidak pernah mau jelekin, tidak pernah mau balas dendam terhadap orang yang mau bunuh dia Bapak Ibu. Ini nilai yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Dia diam, kunci rapat-rapat. Begitupun dengan waktu Potifar kejadiannya. Bisa aja dong ngomong, gua difitnah sama istri Potifar. Istri Potifar itu pengen banget tidur sama gua. Dia terus rayu-rayu, dia ngomong dong. Karena kejadiannya begitu dong. Harusnya ngomong dong. Nanti biar dilaporin sama Firaun. Firaun, ternyata Potifar itu punya istri kurang ajar. Benar Bapak Ibu ya? Begitu keluar kan, wah ntar gue bilangin, gue laporin istri Potifar kepada Firaun. Biar nanti Firaun bisa pecat Potifar. Ya kan? Istrinya bisa dibuang gitu kan, lain sebagainya. Bisa dong? Tidak dilakukan oleh Yusuf. Maka Yusuf ini menjadi pribadi yang harus menjadi teladan bagi kita. Dia hanya bilang, aku tidak pernah melakukan apa yang menyebabkan aku layak menerima ini. Ya. Dia nggak bilang istri Potifar, nggak salahin keadaan, nggak salahin orang lain, nggak salahin apapun Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau kita sebagai orang yang dizolimi, kita pasti salahin ini, salahin itu, salahin. Emang kejadiannya begitu, benar nggak? Tapi itu sebenarnya bagian daripada kita untuk balas dendam, tanda petik sebenarnya. Ini terjadi dalam diri kita Bapak Ibu. Nyalain keadaan, emang keadaannya begitu. Saya kan dizolimi, saya kan dilecehkan sebenarnya, bukannya saya melecehkan orang, saya yang dilecehkan, ya kan? Bicaralah kita, ya kan? Berani bicara. Padahal itu bagian daripada hati kita yang balas dendam sebenarnya Bapak Ibu ya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun gitu ya. Ini bagian dalam diri kita yang sering kali terjadi yang kita alami Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu ngalamin atau enggak. Saya ngalamin Bapak Ibu. Saya begitu belajarnya, diam, stop, kunci rapat-rapat. Jangan salahin keadaan, jangan salahin orang lain, diam. Kejadian ini udah enough. Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan balas Bapak Ibu. Kadang seringkali kita mau balas dengan cara kita Bapak Ibu ya. Kita pengen, ini seringkali ya, saya ditanya gitu ya, kejam mana Tuhan sama manusia? Kejam mana Bapak Ibu? Kejam mana tuh? Tuhan apa manusia? Yang lebih kejam menurut Bapak Ibu kalau hukum orang? Manusia ya. Manusia lebih kejam kadang Bapak Ibu ya. Manusia lebih psikopat gitu kan. Kalau Tuhan cuman ya begini doang, misalnya enggak bisa. Gitu. Kita tuh mau jadi kepengen Tuhan tuh kalau hukum gitu ya. Ah itu dia tuh ya. Seringkali tuh yang kejam tuh manusia Bapak Ibu. Pengen yang gini. Wah, kita mau, waduh, kita udah kayak psikopat Bapak Ibu, beneran. Kita tuh kadang kalau nggak suka gitu ya, udah ngumpul dendam gitu kan. Apalagi posisi kita nggak salah gitu kan. Apalagi kita punya kuasa. Wah, ngebom orang tuh enak Bapak Ibu.
Bener. Itu paling kita tuh paling udah enak deh tuh posisinya. Posisinya benar, ya kan? Punya kuasa, ya kan? Hajar orang, sikat, gitu kan? Udah selesai Bapak Ibu. Bayangkan, kita tuh lebih jahat gitu ya. Dari iblis gitu kadang. Kadang kita pikir ya, kita nggak ada belas kasihan Bapak Ibu waktu hukum. Karena saya berpikir ya, kalau kita nggak percaya kepada Kristus Bapak Ibu ya, saya rasa kita juga jadi orang-orang yang keji. Lebih buas dari binatang buas ya, seperti yang kita udah pernah bahas. Bayangkan, kita orangnya Bapak Ibu. Dunia ini bisa lebih buas, lebih liar kalau pekerjaan Roh Kudus tidak ada Bapak Ibu. Ketika pernyataan ini saya dengar gitu ya, saya kaget loh. Kalau saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau sampai hari ini Roh Kudus tidak bekerja di dalam dunia ini Bapak Ibu, lebih kejam, lebih liar Bapak Ibu. Saya beritahu Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Bisa lebih kejam. Baru diizinkan COVID, orang bisa bunuh-bunuhan untuk dapat beras Bapak Ibu gitu ya. Baru diizinkan demikian, egosentrisnya keluar Bapak Ibu. Pentingin siapa gitu, bodoh amat gitu kan. Begitu goncang-gancing politik gitu kan, nggak lihat hancurin aja gitu kan. Punya siapa juga jarah aja gitu kan. Bayangin Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Kita pernah ngalamin pada waktu 98 ya kan. Ngeri Bapak Ibu ngelihat. Waktu kita ngelihat kejadian itu, ngeri sekali Bapak Ibu. Bayangkan, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam dunia ini liarnya begitu luar biasa ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu, keep kunci mulut rapat-rapat ya. Walaupun kita menjadi orang yang akhirnya menjadi korban nih sebenarnya. Kita kunci rapat-rapat. Jangan salahkan orang atau keadaan Bapak Ibu. Kunci berdoa minta Tuhan tolong. Jangan sampai kita jadi orang yang pribadi yang bad juga di hadapan Tuhan. Ternyata kamu mau balas dendam ya. Dengan cara kamu. Ngerti gak? Dengan cara kita. Ngomongnya semua biar semua tahu misalnya gitu ya. Seakan-akan gitu ya. Seakan-akan baik gitu ya. Padahal itu kita mau balas dendam dengan cara kita. Bahaya Bapak Ibu ya. Jangan ya. Kita lanjut lagi di bagian berikutnya ayat 16 sampai ayat yang 19. Bapak Ibu ganjil ya. Saya genap. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampaknya aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai bagian makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, begini arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dan tubuhmu. Nah ini menarik lagi Bapak ya. Mimpinya mirip gitu kan. Tapi yang satu dikembalikan posisinya, yang satu ditinggikan juga tetapi digantung atau dibunuh, dieksekusi Bapak Ibu ya. Dari sini kita melihat bahwa juru roti ini yang salah ya. Kalau dari tafsiran mimpinya gitu kan, bahwa ada bakul di atas kepala kan. Dia ini orang yang arogan Bapak Ibu ya. Dari sini kita tahu bahwa dia adalah orang yang arogan. Beda dengan yang tadi juru minumnya. Orang arogan. Akhirnya raja nanti 3 hari kemudian gitu ya. Ini menarik ya. Nanti Yusuf berada di dalam kekuasaan Firaun nantinya gitu ya. Nah di sini saya melihat bahwa pada waktu Yusuf gitu ya mau menceritakan pernyataan Tuhan. Nah orang juru roti ini kan melihat, wah mimpi lu bagus ya. Artinya ya, karena dengar bagus, gue juga mimpi nih Yusuf, ya kan? Ceritain mimpinya dia. Harapan dia barusan gue dengar bagus nih. Berarti ini juga bagus nih. Yusuf ceritakan apa adanya. Seringkali kita, para hamba Tuhan khususnya, pengen ngelihat dulu jemaat. Waduh, jemaat nanti marah nih kalau ditegur dosanya. Tadi sebelum itu saya diskusi sama dengan Pak Daniel gitu ya. Sebelum kita mulai, dia datang lebih awal. Seringkali kita tuh pilih-pilih. Waduh, nanti tersinggung gak ya khotbah ini gitu kan. Waduh, lihat dulu jemaat gitu kan. Wah, takut nih. Takut gak diterima nih. Takut kalau misalnya kita ceritakan kebenaran firman Tuhan yang mengusik hati mereka, hati jemaat, entah itu menegur dosa. Takut kita nih. Tidak dengan Yusuf, dia gak pusing.
Orang seringkali ingin mendengar sesuatu yang baik, sama seperti juru roti ini. Dia mendengar bahwa itu baik, maka dia juga mau dengar yang baik, Bapak Ibu. Bukan mau dengar yang benar. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Kalau di dalam perjanjian baru, banyak orang nanti, di dalam 2 Timotius, nanti Bapak Ibu bisa lihat, kurang lebih seperti ini. Banyak orang nanti mengumpulkan pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat hanya untuk menyedangkan telinga mereka saja. Nanti ada masa itu gitu loh. Dan saat ini sudah terjadi Bapak Ibu. Banyak di dalam mimbar-mimbar Tuhan gitu ya, yang khotbahnya memotivasi. Seringkali sudah terkontaminasi, saya sudah seringkali diskusi sama beberapa teman. Saya bukan anti motivasi gitu ya, enggak. Saya suka sekali dengan self improvement ya kan, membangun diri gitu ya kan, pengembangan diri. Saya suka gitu Bapak Ibu. Tapi kalau bicara Kristus, bicara Alkitab, bicara gereja, bicara persekutuan doa, itu nggak boleh lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu justru datang untuk memberikan pengajaran, menegur dosa, salah satu di dalamnya. Alkitab yang bilang, tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat, salah satunya menegur, mengkoreksi dosa Bapak Ibu. Seringkali antara gereja, misalnya persekutuan doa, entah apapun, dengan acara motivasi seminar, motivasi pengembangan diri, itu mirip Bapak Ibu. Sekarang sudah terkontaminasi. Jadi sekarang praktek-praktek persekutuan gereja atau apa gitu kan, memasukkan hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Yang sifatnya konvensional, masukkan begini, biar laku gitu kan. Biar jemaat tuh diembus gitu kan, gitu kan. Bisa Senin sampai Sabtu melayani Tuhan dengan bekerja dengan baik karena sudah dimotivasi dulu di hari Minggu gitu kan. Saya nggak keberatan Bapak Ibu dengan acara motivasi dan pengembangan diri, silahkan. Tapi kalau bicara Alkitab, bicara persekutuan, bicara firman Tuhan, nggak boleh lepas dari nama esensi dari firman Tuhan, yaitu yang menegur dosa, yang membuat engkau paham, engkau sadar siapa dirimu. Bapak Ibu, kalau dua loh batu turun gitu ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, di situ ada peraturan 10 kitab Musa gitu, Taurat Musa gitu kan, 10 perintah Tuhan gitu ya, 10 command. Bayangkan Bapak Ibu, 10 perintah Tuhan itu semua jangan, benar ya? Itu menunjukkan bahwa kita nih berdosa. Kita mesti sadar, kita harus disadarkan siapa diri kita, siapa Allah. Kalau kita tidak lagi gitu ya kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang seharusnya bagaimana engkau mengerti kebenaran itu sendiri, sia-sialah engkau dan saya bersekutu atau beribadah kalau Anda dan saya nggak ngerti seutuhnya kebenaran firman Tuhan. Yusuf bukan orang yang lagi bersusah hati lalu aduh gua nggak enak nih ngomongnya ya gimana ya, padahal bad news nih, ngomongnya gimana ya, engkau akan mendapat berkat, haleluya gitu kan. Engkau akan memperoleh sesuatu yang baik gitu kan. Enggak Bapak Ibu. Tidak dengan Yusuf. Di dalam perjanjian lama juga Yeremia, kita tahu ya, banyak beberapa nabi juga menghadapi Mika gitu kan. Menghadapi yang sama. Dia apa yang dinyatakan Tuhan, dia akan nyatakan itu. Dia nggak peduli. Kita tahu bagaimana Raja Ahab gitu ya. Aduh, yuk nubuatin kumpulin nabi sesuatu yang baik gitu loh. Ada satu nih, tapi dia nggak seneng sama gua. Kayaknya pasti kalau dia nubuatan pasti sesuatu yang buruk, tapi dia tetap mengatakan itu, Bapak Ibu. Itulah hamba Tuhan. Bukan karena nggak enakan. Nggak kayak Bileam ya. Bileam disuruh kutukin Israel gitu kan. Tuhan nggak suruh kutukin Israel. Tapi dia dibayar, Bileam undang seorang nabi, engkau kutukin Israel karena kalau dikutukin dia akan kalah. Gue mau perang sama dia. Yang ada pada waktu mau ngutukin berkat yang muncul. Wah, pindah lagi ke gunung ini. Bayangkan Bapak Ibu. Bileam mau menjual, tanda petik ya. Ini pikir nubuatan itu nggak sembarangan ya. Nubuatan itu kalau di dalam perjanjian baru itu di Petrus nggak salah, itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Itu pernyataan Allah sendiri. Nubuatan bukan dibuat-buat, bukan.
Tapi nubuatan apa yang mau Tuhan, kerjakan apa yang mau Tuhan, katakan itu, sampaikan. Sama sebenarnya sekarang firman Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan, sampaikan. Apa maksud Tuhan di dalam kisah ini, sampaikan maksud Tuhan. Itu pernyataan Tuhan. Jangan nggak enakan, kayak tadi kan. Emang kata tadi peristiwa Yusuf. Tegur dosa kita semua, Bapak Ibu, benar gak? Saya berasa dituduh kok. Pada waktu kupas yang tadi bagian terakhir, tadi bagian 2. Yang ketika Yusuf tidak menyalahkan keadaan, Yusuf tidak menyalahkan orang lain, benar gak? Dia kunci mulutnya rapat-rapat. Menuduh saya, menegur saya, Bapak Ibu. Tapi kalau memang itu pernyataan Tuhan, saya harus juga sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Karena ini yang firman Tuhan mau gitu loh, menegur kita. Kalau kita mau jujur ngaku gitu kan, kita ditegur hari ini Bapak Ibu. Siapa yang sering kali nyalain keadaan dan orang lain? Walaupun kita dalam keadaan yang katakanlah kita yang menjadi orang yang dizolimi gitu kan. Tapi kita koar-koar kan. Kita sering kali koar-koar Bapak Ibu. Yusuf, belajar dari Yusuf. Tuhan pengen kunci mulutmu, ngadu sama Tuhan. Kunci mulutmu, ngadu sama Tuhan. Jangan pakai caramu balas dendam. Kita ditegur. Keras Bapak Ibu, ya kan? Siapa yang mau? Nggak mau terima kita. Wah ini kayaknya ngomongin gua ya. Kadang gitu ya Bapak Ibu ya. Kan takut kan? Wah ngomongin gua gitu kan. Nggak ada urusannya Bapak Ibu. Seringkali kita tuh mau jadi orang yang nyenengin orang doang. Dengan kepalsuan Bapak Ibu. Yusuf tidak demikian. Waduh, bad news. Kita paling susah kalau ngomong bad news Bapak Ibu. Kita sebagai dokter gitu kan, waktu memvonis, aduh lu 3 hari lagi mati, gimana nih ya kan? Lu udah stadium 4 mau ngomong susah toh. Nggak enak nih kalau ngomong begini nih, aduh gimana ya? Kita kasih motivasi palsu Bapak Ibu ya. Pada waktu papa saya kena tumor gitu ya. Waktu awal kedetek tumor. Dokter cek karena berdarah, lalu dicek singkat cerita. Lalu si dokter, saya udah ngeliat nih gelagatnya. Saya keluar. Terus nggak berapa lama karena langkahnya itu papa saya di depan dulu. Jalannya lebih dulu, saya di belakangnya. Dokter colek saya. Gitu. Saya balik, ya kan. Papa saya ke depan, dia nggak tahu. Saya baru masuk lagi, dia baru ngomong. Bad news tuh, ya kan? Papa kena tumor. Tadi ya? Jadi tuh kadang nggak enak ngomong bad news, gitu Bapak Ibu. Ngomong yang sebenarnya tapi itu terjadi, ngerti ya? Kalau misalnya dia nggak ngomong, kan bahaya juga saya. Bahaya juga papa saya nggak tahu kan kebenarannya, bener nggak? Sikat aja, makan aja misalnya. Lebih nggak bisa antisipasi, bener nggak? Kita seringkali nggak mau denger yang bad news buat kita, Bapak Ibu. Justru sesuatu yang kalau misalnya itu menegur kita, harusnya betapa bersyukurnya kita. Saya bersyukur dokter itu kasih tahu, ngerti gak? Kalau dia nggak kasih tahu, lebih parah Bapak Ibu. Telat kita ngobatinnya, benar? Telat ngobatinnya pasti, karena sudah terlalu parah. Kita nggak dikasih tahu di awal, karena kita nggak mau dengar bad news, kita nggak mau dengar hal-hal yang nggak enak gitu, kita nggak mau dengar itu. Kalau sekarang kita dengar sesuatu yang akhirnya mengkoreksi diri kita, betapa bersyukurnya Anda dan saya kalau ketika firman Tuhan menegur kita. Karena Tuhan pengen menjadikan kita pribadi yang lebih baik, Bapak Ibu. Benar gak? Menjadi lebih sehat. Saya berharap kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah kita pengen sekali dengar yang baik-baik saja, Bapak Ibu ya. Jangan. Jangan seperti itu. Terlebih lagi kalau hamba Tuhan ini teguran sebenarnya buat hamba Tuhan ya. Ketika Yusuf harus mengatakan sesuatu yang sesungguhnya, yang mungkin tidak enak didengar oleh juru roti, ya kan? Waduh, lu kalau ngomong sembarangan kan bisa aja gitu kan? Bisa aja berantem tuh ditonjok, ya kan? Lu siapa gitu kan? Karena dia kan juru roti gitu ya, pemimpin juga kan? Istilahnya dia kepala chefnya kan gitu. Bayangkan Bapak Ibu, dia nggak pusingin. Yusuf nggak pentingin dirinya sendiri, tapi dia kalau Tuhan bilang begini, saya juga mesti ngomongin. Tuhan bilang sampaikan A, saya juga harus sampaikan A. Tuhan pengen ngomong B, jangan B plus, nah, kan kira-kira gitu ya. Kita pengennya tuh jangan sampai terlalu tersinggung, kira-kira gitu Bapak Ibu. Wah ini Tuhan nggak pakai lagi orang-orang kayak gini. Bileang dihukum Tuhan Bapak Ibu.
Bila yang dihukum Tuhan. Ini teguran sebenarnya buat kita para hamba Tuhan, ya. Seringkali saya belajar ya untuk menyatakan, makanya kan saya bilang, selalu saya ambil tema supaya Bapak Ibu jangan sampai ini dijadikan seakan-akan saya ingin menyinggung orang tertentu. Tidak, karena ada tema. Kalau ada tema kan jalan. Bener gak? Seringkali kan cocok-cocokin ya, karena nggak ada tema kan on the spot. Wah, gue mau tegur si A nih, ya. Gue ambil firman Tuhan begini ya, pakai ayatnya pilihan. Karena nggak ada tema. Mimbar Tuhan seringkali dipakai untuk nyerang, nyindir sana sini Bapak Ibu. Karena nggak ada tema. Saya bikin tema Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu bahwa saya ada ketidaksukaan secara pribadi. Tidak ada Bapak Ibu. Tema ini semua. Kalau Bapak Ibu misalnya ketegur, harus bersyukur dan bertobat gitu ya. Kalau Bapak Ibu pikir saya ada apa-apa, nggak ada Bapak Ibu. Ngapain? Ya kan, rugi loh. Rugi saya kan gitu kan. Undang Bapak Ibu segala macam ya kan, ngurusin ini segala macam, ngapain gitu kan? Nyinggungnya di medsos saja kalau mau nyinggung kan gitu ya. Ngapain nih mimbar dipakai buat nyinggung orang? Tapi seringkali banyak persekutuan-persekutuan atau gereja-gereja gitu ya, sindir sana sindir sini, katanya juga cukup sedih gitu ya. Saya diceritain sama teman saya cukup sedih, saya bilang, kasihan ya, padahal sudah tahu firman. Saya bilang, makanya kalau di gereja bikin tema, saya bilang. Bikin tema, udah nggak bisa kabur. Yuk mau ngomong apa sih? A yang tugas A, B, C, D, sekarang udah ada temanya ini ya. Kita eksposisi ya mengenai Yusuf misalnya kan. Minggu depan si A, oke yuk ngomong ini. B, temanya ini, lanjut terus. Kalau misalnya dia ketahuan pengen katakanlah menyindir gitu ya, dia paksa pakai ayat yang nggak cocok, kita tahu itu orang nggak benar. Seringkali gitu ya. Kita coba masuk-masukan gitu ya. Wah ini biar kena nih ya, biar kena gitu ya. Enggak gitu Bapak Ibu ya. Ya saya melihat Yusuf begitu komitmen di hadapan Tuhan. Dia punya integritas, kalau Tuhan sampaikan ini engkau sampaikan. Jangan dia belajar lah ya, dari sini saya tahu bahwa Yusuf memiliki satu integritas yang kuat sebenarnya ya. Kita jangan sampai mau dengar yang enak-enak saja Bapak Ibu ya. Kita lanjut di bagian terakhir ayat 20 sampai yang ke-23. Saya genap Bapak Ibu ganjil. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minum dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Wah ini sedih Bapak Ibu ya. Akhirnya sedih gitu ya, dilupakan gitu ya. Sebelum masuk yang sedih, kita masuk dulu di bagian menariknya adalah apa yang Yusuf sampaikan, ya kan, adalah pernyataan daripada Tuhan, maka terjadi atau tergenapi pada hari yang sudah ditetapkan, itu 3 hari gitu kan, pada waktu kelahiran hari perayaan ulang tahun nih, ulang tahunnya Firaun gitu kan, lalu dia diundang gitu ya, lalu terjadi. Nah di situ bayangkan ya, seringkali orang bernubuat tidak terjadi Bapak Ibu. Celaka ya, ketahuan nabi-nabi palsu. Yusuf mengatakan yang sesungguhnya. Kalau dia bilang bad, bad, good, good. Tapi sekarang kita masih ingat gitu ya, pada waktu COVID ya kan, mau memotivasi, yuk hilang semua COVID, ya kan, enggak hilang sampai sekarang Bapak Ibu. Mau ngomong apa? Mau menjadi orang yang pengen pamor, yuk good news, Tuhan memberkati, ya kan, COVID hilang, saya diperintahkan Tuhan untuk hilangkan, misalnya kayak gitu ya. Tidak terjadi Bapak Ibu. Jadi pernyataan siapa kalau yang tidak terjadi? Kita bawa nama Tuhan, kita menyatakan kebenaran katanya. Tapi berarti bukan kebenaran. Berarti kalau bukan kebenaran, apa yang kau sampaikan di situ? Justru disinilah kita melihat bahwa jemaat Tuhan, ya secara umum gitu ya, secara umum jemaat Tuhan disadarkan mana palsu, mana asli. Bersyukur kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah zaman yang begitu sulit, Tuhan masih memberikan kepada kita satu penglihatan mana yang asli, mana yang palsu. Betapa bersyukurnya Anda dan saya supaya tidak disesatkan.
oleh pengajar-pengajar dan nabi-nabi palsu. Di sini harus kita pelajari benar. Jangan sampai bawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Nggak terjadi Bapak Ibu. Siapa yang dimuliakan? Jadi justru kita tahu, dia bukan yang daripada Allah. Dia palsu berarti. Ya, ini terjadi. Ini juga mengukuhkan nanti ya. Juru minum tahu bahwa Yusuf itu adalah abdi Allah. Nanti maka direkomendasikan, walaupun lupakan gitu ya, dilupakan. Nah, ketika kita melihat bahwa Yusuf pada waktu di rumah Potifar, kan Potifar baik ya. Wah, dia dukung nih Yusuf, ya kan? Wah, Yusuf apa yang dilakukan berhasil. Yuk diangkat jabatannya, ya kan? Lalu Yusuf ini diperlakukan lebih baik gitu kan. Potifar baik gak? Baik. Tapi dia tidak bijaksana. Lalu ketika Yusuf harus dimasukkan ke dalam tahanan rumah penjara, inilah skenario besar Tuhan, yaitu ingin memindahkan Yusuf dari bosmu yang lama, tuanmu yang lama, kepada tuan yang lebih baik dari tuan sebelumnya. Mengapa saya bilang Firaun ini bijak? Karena Firaun ini, dia ketika memasukkan 2 orang di dalam penjara, dia tidak langsung eksekusi. Dalam 3 hari dia menginvestigasi siapakah yang salah di dalam hal ini. Bijaksana Bapak Ibu ya. Kita konfirmasi ketika juru minum dikembalikan posisinya. Tidak dengan Potifar. Potifar ketika melihat berita daripada istrinya Yusuf orang Ibrani itu memelecehkan aku, mau melakukan persetubuhan dengan saya gitu kan. Wah, fitnah keluar, bangun narasi sama istrinya gitu ya. Percaya istrinya Bapak Ibu. Nggak cek fakta lagi, betul? Bahaya gak? Nggak bijak Potifar, betul? Tidak cukup bijaksana dalam hal ini. Tapi lihat Firaun lebih bijaksana dibanding Potifar. Maka sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk kasih bos yang baru, yang lebih bijak dan baik hati. Potifar baik, baik. Bijak, kurang. Sup, gue pindahin lu Sup. Pindahin kemana? Bos yang baru. Bos yang baru baik dan bijak. Lebih bijak dari Potifar. Wah, luar biasa ya rencana Tuhan tuh. Rencana Tuhan. Kita nggak tahu gitu kan rencana Tuhan, begitu hebatnya, mewahnya. Yusuf pada saat itu juga nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Dilupain. Sedih Bapak Ibu. Sedih sekali. Saya melihat bahwa ada bagian ini emang harus dilupakan ya Yusuf ya. Karena saya melihat juga Yusuf sudah mulai bergantung pada manusia. Ketika dia bilang, nanti rekomendasi gue ya. Jangan lupain gue ya, gitu ya. Dia sudah mulai bergantung kepada manusia. Tuhan babat lagi. Tuhan bentuk lagi Yusuf. Supaya jangan sampai kehilangan gitu ya. Bergantung kepada Allah. Ya. Saya melihat ada sisi demikian. Tapi ada rencana Tuhan emang yang harus keep Yusuf gitu ya. Untuk waktu yang tepat. Ya. Sepertinya emang dilupakan itu menjadi satu unsur kesengajaan daripada si juru minum itu. Ya, juru minum itu. Tapi emang waktu Tuhan kita nggak tahu ya. Tapi ini menarik ya. Waktu Tuhan Yesus disalibkan ada sebelah kiri kanannya. Itu ada salah satu dari yang disalibkan juga bicara demikian. Mirip dengan kejadian ini. Dia bilang, nanti engkau kalau kembali kepada Raja, jangan lupakan saya. Ingat saya kalau engkau kembali kepada Raja. Menjadi Raja, betul? Pada waktu Yesus disalibkan. Salah satunya berbicara demikian. Nanti ingat saya. Kalau engkau kembali sebagai raja. Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Benar Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah melupakan orang yang bergumul, yang percaya, yang bergantung kepada dirinya. Tuhan ingat Bapak Ibu. Ini manusia Bapak Ibu. Yusuf bilang, ingat saya ya. Jangan lupakan saya. Dilupain Bapak Ibu. Dilupakan. Jikalau Anda dan saya bergantung hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan ingat Bapak Ibu. Kalau engkau bergantung kepada manusia, dengan kekuatan manusia, dengan cara manusia, engkau akan kecewa Bapak Ibu. Ini bagian yang cukup menarik bagi saya untuk saya lihat potret ini menjadi PR buat kita gitu ya. Bergantunglah kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan bergantung pada manusia. Kecewa. Jangan pakai cara manusia, pakai cara Tuhan. Keep doa dengan Tuhan. Udah. Selesai.
Nggak usah cingkone-cingkone. Jalankan hidupmu, hidup lebih baik, hidup lebih suci, hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Lihat pembelaan Tuhan nanti. Saya pegang itu Bapak Ibu. Saya pegang itu. Saya juga mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Keep belajar Bapak Ibu. Diam. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Berdoa terus. Karena tahu Tuhan punya rencana yang indah Bapak Ibu. Ya. Saya berharap Bapak Ibu harus sadar bahwa sesungguhnya kisah Yusuf ini banyak hal-hal menarik yang menjadi prinsip bagi kita untuk kita ngerti bahwa firman Tuhan itu luar biasa gitu ya. Tuhan pindahkan Yusuf dari bos lama kepada bos baru yang lebih baik dari sebelumnya. Ini rencana Tuhan. Anda dan saya juga, Tuhan punya rangkaian rencana, tapi pada prinsipnya itu ada hal-hal penting yang kalau kita terapkan, kita akan kuat seperti Yusuf Bapak Ibu. Ya, pergumulan kita masing-masing, tapi punya benang merah yang sama Bapak Ibu ya. Kita punya permasalahan variabel, ngerti ya? Masing-masing berbeda, ya kan? Pasti variabel. Ada yang punya anaknya 3, itu beda dengan anaknya yang 1. Anaknya 2, beda lagi yang nggak punya anak. Yang sudah menikah sama yang belum menikah, ada yang punya yang single parent atau apa, itu beda lagi semua, bener gak? Tapi punya pergumulan yang sama. Kalau kita tarik prinsip ini, kita terapkan dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu, kita bisa lihat rencana Tuhan indah Bapak Ibu. Nanti kita akan bisa lihat. Tapi sebelum itu Yusuf pun bergumul Bapak Ibu. Nggak main-main. Ya, lama dia masih muda aja. Dia tahan begitu rupa. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu caranya Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan boleh kami dengar. Dan biarlah kami boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur atas teguran daripada Tuhan sendiri yang boleh menegur hati setiap kami. Agar kami menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu serahkan jemaat Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan memberi